Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita juga berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq, di mana kitab ini merupakan salah satu kitab yang direkomendasikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim yang sempat kita bahas sebagiannya. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah ibn Al-Husain ibn Tahir ibn Muhammad Ba'alawi, di mana salah satu syarah atau salah satu penjelasan yang cukup detail untuk kitab ini telah disusun oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab beliau berjudul Mirqatus Su'ud At-Tasdiq fi Syarhil Matan Sulamit Taufiq. Dan kalau antum cari di toko-toko kitab insyaallah sudah banyak dan orang-orang sudah kenal ya kitab ini. Jadi kalau antum nyari kitab Sulamut Taufiq atau Mirqatus Su'ud pasti mudah. Terjemahan Sulamut Taufiq juga sudah banyak, bisa digunakan untuk membantu bagi kita yang masih kesulitan untuk menerjemahkan beberapa kata yang asing mungkin bagi kita. Kitab ini berisi 3 poin pokok atau 3 permasalahan pokok dalam Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak atau adab. Bagian akidah alhamdulillah telah kita selesaikan, dan kita sekarang sebetulnya sudah masuk di fase yang kedua. Bagian yang kedua yakni bagian ibadah. Terakhir kita telah membahas permasalahan tayammum. Mudah-mudahan dapat dipahami permasalahan tersebut. Kemudian bagian yang berikutnya adalah fasal. Fasal di sini ada kurung siku. Ingat kalau kurung siku adalah tambahan dari penerbit. Jadi di sini Syekh Ba'alawi tidak memberikan judul. Di situ ada judulnya, fasalnya tidak ada. Naskah asli tidak ada judulnya. Dan di sini diberi judul Fima yahrumu bil hadatsil asghari wa ghairihi. Fima mengenai apa-apa. Fima tentang apa-apa atau perkara-perkara kalau dalam bahasa Indonesia. Yahrumu yang diharamkan, bil hadathi bagi orang yang berhadas, al asghari wa ghairihi bagi orang yang berhadas kecil ataupun selain hadas kecil. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan judul Fima yahrumu ala man bihi hadathun asgharu au awsatu au akbaru. Jadi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani membagi hadas menjadi 3. Yang pertama hadas asghar, yang kedua hadas awsat, yang ketiga hadas akbar. Apa bedanya? Hadas asghar kita tahu sendiri. Hadas asghar adalah hadas yang menjadi sebab kita harus berwudu. Kalau hadas awsat, hadas pertengahan, ini adalah junub. Junub. Baik itu junub yang terjadi karena hubungan suami istri, atau karena mimpi basah, atau karena wanita yang melahirkan, bukan nifasnya, melahirkannya. Ya. Jadi kalau ada wanita melahirkan tanpa mengeluarkan darah sekalipun, kondisinya tetap junub. Kondisinya tetap junub. Adapun hadas akbar adalah haid dan nifas. Hadas akbar adalah haid dan nifas. Makanya di sini beliau mengatakan 3. Karena memang konsekuensi hukumnya berbeda-beda. Apa-apa yang diharamkannya nanti rincian para ulama itu berbeda-beda. Rincian para ulamanya berbeda-beda. Orang yang berhadas biasanya kalau hadas kecil disebutnya muhdits. Orang yang berhadas, bukan muhaddits ya. Muhdits. Tulisannya sama. Tulisannya sama, mim ha dal tha. Ya kalau misalnya kita nggak paham bahasa Arab,
Ini bisa salah baca kalau baca kitab gundul. Ya. Yahrumu bil muhdits misalnya. Diharamkan bagi orang yang muhdits. Beberapa perkara. Ntar kalau kita masih bingung, kok muhadits diharamkan melakukan ini? Bukan muhadits. Muhdits. Orang yang berhadas. Kalau orang yang hadas ausat biasanya dikenal dengan orang yang junub. Orang yang hadas akbar ya haid wan nifas atau haid biasanya, orang yang haid. Tapi kalau konsekuensi hukum melakukan pensuciannya sama ya, mandi ya. Hanya rinciannya nanti ada perbedaan. Oleh karena itu sebagian ulama membagi hadas menjadi 3. Muhdits, hadas kecil, kemudian junub, orang yang hadas ausat, kemudian haid dan nifas, hadas akbar. Baik. Di sini Al-Imam Syekh Alamah Ba'alawi mengatakan waman intaqadha, dan siapa saja yang batal. Intaqadha artinya batal. Wudu'uhu, waman, dan siapa yang batal wudunya, haruma, haram, alaihi, baginya. Jadi di sini berarti kita membahas dulu yang muhdits. Orang yang muhdits haram melakukan apa saja? Orang yang muhdits haram melakukan apa saja? Apa yang haram bagi muhdits, maka haram pula bagi junub dan haid. Apa yang haram bagi muhdits, maka haram pula bagi junub dan haid. Tapi apa yang haram bagi junub dan haid belum tentu haram bagi yang muhdits. Makanya dibedakan hadas asghar, hadas ausat, hadas akbar. Apa-apa yang haram bagi hadas kecil, maka berlaku pula bagi hadas ausat dan akbar. Tapi apa-apa yang haram bagi orang yang berhadas besar, hadas akbar, maka belum tentu haram bagi orang yang hadasnya tingkatannya lebih kecil atau hadasnya tingkatannya di bawahnya. Jadi siapa saja yang batal wudunya min balighin wa ghairihi, baik dia orangnya balig ataupun belum balig. Misalnya seperti orang yang tamyiz ya. Karena kita sudah bahas di syarat toharoh bahwa seseorang yang bertoharoh akan mendapatkan pahala dari Allah walaupun belum baligh, selama dia mumayyiz. Ma'ada daimal hadathi. Yang penting di sini hadasnya ya, bukan orang yang selalu berhadas. Seperti laki-laki yang beser atau selalu buang angin, nggak berhenti-berhenti begitu ya. Atau misalnya perempuan yang istihadhah, keputihan, maka mereka tidak masuk kategori ini. Karena mereka kategorinya ma'fu, kategori dimaafkan. Kategorinya dimaafkan. Haruma alaihi, maka diharamkan bagi mereka beberapa perkara. Yang pertama as-shalah. Dan ini perkara yang disepakati, ijma', salat. Orang yang berhadas kecil maka diharamkan salat. Oleh karena itu begitu pula orang yang berhadas ausatah atau akbar, maka mereka haram salat. Haram. Orang yang junub haram salat. Orang yang haid haram salat. Begitu ya. Jadi apa-apa yang diharamkan bagi hadas kecil diharamkan pula bagi hadas ausat dan akbar. Baik salatnya salat fardhon au naflan au salat jenazah, baik itu salatnya salat fardu, mau salatnya salat nafilah, bahkan salat jenazah sekalipun yang tidak ada ruku dan sujudnya, hukumnya sama, diharamkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita sengaja salat dalam keadaan berhadas, apalagi dalam keadaan junub, apalagi dalam keadaan haid. Jadi kalau misalnya ada wanita yang haid protes, wah enakan yang gak haid ya, pahalanya banyak, bisa tilawah, bisa salat. Maka sebetulnya cara mendapatkan pahala, cara ibadahnya wanita haid itu lebih mudah daripada yang tidak haid. Kenapa? Karena cara ibadahnya wanita yang haid adalah dengan meninggalkan peribadahan. Itu adalah bentuk ibadahnya. Jadi ketika antuna sekalian, para santriwati ketika haid kemudian datang waktu salat dan diniatkan tidak salat karena Allah, ini luar biasa nih. Saya niat tidak salat karena Allah. Coba. Kapan lagi antum nggak beribadah karena Allah? Kapan lagi antum nggak beribadah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika antum sekalian niatkan, ya Allah,
saya niat tidak sholat karena sedang junub, atau bagi wanita karena sedang haid, maka dapat pahala. Cuma bagi yang junub harus segera mandi, sholat. Nah, ini bedanya antara yang ausat dengan yang akbar. Kalau yang ausat itu bisa langsung dihilangkan hadasnya. Yang akbar nggak bisa, harus nunggu fasenya. Makanya konsekuensi hukumnya tadi saya sampaikan berbeda. Walaupun ada beberapa bagian yang sama, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah tawaf, dan ini hukumnya sama karena hukum tawaf adalah hukum sholat. Hukum tawaf adalah hukum sholat. Ya, tadi disampaikan bahwa yang dilarang itu adalah sholat, kemudian termasuk di dalamnya adalah sholat jenazah. Maka yang semakna, yang satu hukum dengan sholat jenazah adalah sujud tilawah ataupun sujud syukur. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud tilawah dan sujud syukur ini adalah kias dari salat. Hukumnya dikiaskan kepada salat, sebagaimana telah kita bahas dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Makanya kan dalam kitab At-Tibyan, kalau antum sedang tidak dalam keadaan bersuci, ya nggak perlu. Kecuali kalau memang waktunya cepat, ya kan? Antum bisa segera bersuci dan kemudian segera bersujud tilawah atau sujud syukur. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, misalnya gitu ya, ada pemain bola kemudian mencetak gol ke gawang lawan, kemudian dia sujud syukur. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini nggak sah sujud syukurnya kalau dia dalam keadaan berhadas. Apalagi kalau auratnya sebagian tersingkap. Karena kan pemain bola rata-rata pas banget di lutut, gitu ya. Kecuali kalau ada pemain bulu tangkis Indonesia itu yang ditutup, Muhammad Ahsan kalau salah namanya. Muhammad Ahsan, pemain ganda putra Indonesia, itu kalau main bulu tangkis pakai celana pendek, tapi pakai daleman hitam. Kemudian kaos kakinya dipanjangkan, jadi tertutup, auratnya tertutup. Ini luar biasa, ya. Hanif ya, orangnya Hanif. Kalau minum jongkok dulu, ya kemudian tawadu gitu ya, orangnya nggak sombong, terkenal dengan kerendahan hatinya. Ini luar biasa. Dan sekarang masih berjuang di Olimpiade. Mudah-mudahan dapat medali emas. Soalnya jadi syiar Islam juga, jadi syiar kaum. Dan di Malaysia ada pemain bola yang begitu. Tapi kalau di Indonesia sebelum lihat pemain bola. Kalau di Malaysia saya pernah lihat sekilas, pemain Malaysia, celananya mirip Muhammad Ahsan ini ya. Jadi ada dalamannya panjang, tertutup, lututnya semuanya tertutup. Kalau seperti ini dia dalam bermain bola dalam keadaan bersuci, misalnya wudhu dulu, maka ketika mencetak gol ke gawang lawan kemudian dia bersujud syukur, sah sujudnya. Tapi kalau dalam keadaan berhadas maka tidak sah. Ya. Sujud syukurnya tidak sah. Kecuali kalau mengambil pendapat mazhab yang lain. Baik. Ini berkaitan dengan yang semakna dengan sholat jenazah. Kemudian juga yang semakna dengan sholat adalah khutbah Jumat. Maka orang yang akan berkhutbah tidak boleh dia dalam keadaan berhadas. Karena hukum khutbah ini, hukum memulai dan lain sebagainya ini sama dengan hukum sholat. Harus menutup aurat, kemudian harus bersuci dan lain sebagainya. Dan menurut keterangan dari sebagian ulama bahwa khutbah Jumat itu adalah pengganti dari 2 rakaat salat zuhur. Jadi khutbahnya itu terhitung 2 rakaat. Salat Jumatnya kan 2 rakaat, jadi tetap kehitung 4 rakaat. Namun berbeda dengan khutbah-khutbah dalam salat sunnah. Seperti khutbah apa? Salat Id, salat istisqa, gerhana, maka ini bersuci pada bersuci pada khutbah-khutbah salat sunnah. Hukumnya tidak wajib, tapi sunnah saja. Sehingga kalaupun antum misalnya selesai id batal, nggak perlu wudhu dulu, langsung aja khutbah, nggak masalah. Daripada wudhu dulu ntar nyari, di mana, apalagi kalau sholat id di lapangan, ya kan? Waduh, saya lagi dalam keadaan hadas nih, nggak masalah, tidak masalah, udah, karena sunnah. Mempercepat aja, segera khutbahnya, jangan lama-lama, begitu. Kemudian berikutnya adalah tawaf, karena tawaf ini semakna dengan sholat. Tawaf itu adalah sholat. Tawaf adalah sholat, bedanya di dalam tawaf boleh berbicara. Itu aja bedanya. Isinya zikir, isinya doa, itu cuma tata caranya berbeda. Tapi maksudnya hukum tawaf itu hukum sholat. Perbedaannya apa? Perbedaannya tawaf boleh berbicara. Jadi kalau antum ngobrol ketika tawaf itu tidak batal. Tawafnya tidak batal, enggak diulang. Ya cuma ngapain coba, tawaf itu waktunya zikir, bukan waktunya ngobrol. Cuma misalnya kalau lagi manggil, sini bareng, nah itu tidak apa-apa. Biasa kan begitu, ada yang datang telat, atau misalnya nanya, udah berapa kali gitu ya? Biasa kan begitu, ya. Orang yang
Kadang-kadang lupa. Ini udah berapa kali ya? Udah berapa kali ya? Atau misalnya mengingatkan. Ini udah masuk rukun yaman, siap-siap doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah ada benar. Siapkan doa itu misalnya begitu ya. Biasanya pembimbing haji akan berkata seperti itu. Siap-siap doa, jangan lupa. Selain itu, bebas doanya. Ya, mau baca Quran silakan, mau murojaah hafalan silakan, mau berdoa silakan, mau berzikir silakan. Yang penting jangan lupa doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati ada benar. Ya, kemudian mencium Hajar Aswad kalau mampu. Kalau tidak mampu cukup melambaikan tangan ke Hajar Aswad setiap kali melewati 7 kali. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, wa hamlul mushaf, membawa mushaf. Membawa mushaf ini nanti hukumnya atau dalilnya sama dengan wamassu dan memegangnya. Dan termasuk kategori mushaf adalah segala hal yang tertulis di dalamnya lafaz-lafaz Al-Quran. Segala hal yang tertulis di dalamnya lafaz-lafaz Al-Quran. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Maka berarti termasuk di antaranya adalah layar. Ketika dia terpampang lafaz Al-Quran di sana. Tapi kalau layarnya dimatikan bagaimana? Ya nggak ada, udah selesai. Hukumnya udah selesai, udah hilang. Berarti termasuk HP ketika dibuka aplikasi Al-Qurannya. Maka hukumnya sama. Termasuk misalnya kitab-kitab atau mushaf-mushaf yang per juz. Mushaf-mushaf yang per 5 juz. Maka ini semuanya masuk kategori mushaf. Lalu bagaimana kalau mushaf ini sudah bercampur dengan lafaz-lafaz yang lain? Ya, bagaimana kalau mushaf ini bercampur dengan lafaz-lafaz yang lain? Contohnya seperti apa? Seperti terjemah. Terjemah itu bukan mushaf. Berarti sesuatu yang lain. Bukan Al-Quran terjemah itu. Terjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran. Kemudian tafsir. Atau dalam kitab-kitab fikih yang ada ayat-ayat Al-Qurannya. Maka dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, mereka menggunakan perbandingan. Para ulama kita kemudian menggunakan perbandingan. Apabila dalam kitab tersebut, dalam satu kitab ini misalnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada tulisannya, ternyata dalam satu kitab ini lebih banyak ayat-ayat Al-Qur'annya. Kalau dihitung, kalau kita perbandingkan misalnya 70% ayat Al-Qur'an, hadis dan catatannya hanya 30% saja. Maka ini hukumnya hukum mushaf. Berarti tidak boleh dibawa. Kalau dalam kitab tersebut masih lebih banyak tambahannya selain Al-Qur'annya, maka dia tidak dihukumi mushaf. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, terjemah Al-Qur'an ini mushaf bukan? Ya beda-beda kan, terjemahan Al-Qur'an beda-beda. Ada yang terjemahannya ini satu halaman lebih banyak daripada mushafnya. Ada yang dalam satu halaman itu kan lebih banyak tambahannya. Lebih banyak Al-Qur'annya atau lebih banyak tambahannya. Tinggal diperkirakan saja. Kalau kita mau berhati-hati ya sudah, kita anggap itu mushaf saja. Nggak usah dibawa. Itu lebih berhati-hati. Begitu ya. Jadi misalnya ada papan tulis. Papan tulis, antum tulisin ayat Al-Quran. Selama belum dihapus, maka orang yang berhadas tidak boleh mengangkat papan tulis tersebut. Kalau mau suruh orang yang suci untuk hapus dulu. Ya. Layar juga sama. Selama ada ayat Al-Qur'annya, maka dia tidak boleh diangkut oleh orang yang berhadas, kecuali dia dimatikan dulu aplikasi Al-Qur'annya. Begitu. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan wa mahallul hurmati ma lam tad'u darurah ila hamlihi. Dan keharamannya ini berlaku sampai ada kedaruratan. Jadi selama belum darurat pokoknya haram. Selama belum darurat maka dia haram. Adapun ketika dia sudah berada dalam keadaan darurat, wa illa hamalahu mal hadathi haitsu lam yatamakkan minat taharah. Maka kalau misalnya ada dalam keadaan darurat, maka tidak masalah walaupun dia belum dalam keadaan bersuci, boleh membawa mushaf tersebut. Contohnya darurat bagaimana? Contohnya darurat ka khaufihi min gharaq. Misalnya kekhawatiran mushaf tenggelam, terjatuh ke dalam sungai, misalnya au haraqa, atau menyelamatkan mushaf yang akan terbakar, au najasah, atau terkena najis, au kafirin, atau dicuri oleh orang-orang
kafir, diambil oleh orang-orang kafir, au sariqin atau akan dirampok. Maka dalam hal seperti itu boleh. Seperti misalnya antum menyelamatkan mushaf di lantai. Ada mushaf jatuh di lantai, maka aduh, kalau bersuci dulu khawatirnya berantakan nih. Maka antum angkat saja. Bismillah, angkat, udah selesai. Kalau ingin aman bagaimana? Pakai penghalang. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tetap nggak boleh sih pakai penghalang. Tapi kalau dalam mazhab yang lain boleh pakai penghalang. Seperti itu. Bahkan dalam sebagian keadaan bukan sekadar boleh membawa mushaf, bal qad yajibu li annahu min ta'minat ta'zim. Bahkan dalam sebagian keadaan membawa mushaf untuk menyelamatkan dalam keadaan-keadaan tadi itu bisa wajib hukumnya. Walaupun dia dalam keadaan hadas, junub atau haid. Walaupun dia dalam keadaan hadas, junub atau haid untuk menyelamatkan mushaf, seperti termasuk di antaranya mushaf yang dimainkan oleh anak-anak kecil, yang balita, yang belum tamyiz. Khawatir dirobek, kan mereka nggak ngerti. Khawatir kemudian kena najis mereka, khawatir kena ludah air liur mereka, ya walaupun air liur tidak najis tapi termasuk yang menjijikan. Begitu. Seperti itu, ya. Namun, amma idza tamakkana minat tayammum fa innahu yakunu wajiban. Namun, kalau misalnya dia bisa tayamum dulu sebelum menyelamatkan mushaf itu, maka tayamumnya pada saat itu menjadi wajib. Tapi kalau nggak bisa juga, air juga jauh, ini mau menyelamatkan, debu juga nggak ada, udah langsung angkut saja. Tapi kalau misalnya sempat untuk tayamum di situ ada debu, silahkan ya. Kalau kondisi di gurun atau misalnya padang pasir atau misalnya di Arab, beda dengan kondisi di Indonesia. Debunya lebih banyak di mana? Di Arab sama di Indonesia lebih banyak mana debu? Di Arab lah. Ya. Di Indonesia cenderung kering, debunya itu di tanah gitu. Kalau Indonesia itu jarang ada debu-debu yang seperti padang pasir, itu jarang kan. Kalau orang-orang Arab mau tayamum ya gampang, itu padang pasir isinya debu, bukan pasir batu-batu, karena padang pasir debu isinya. Begitu. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia jarang justru kita temui debu-debu seperti itu. Kalau waktu saya kecil masih banyak di depan rumah pekarangan itu banyak debu-debu, tapi kan sekarang jarang. Nggak tahu kenapa ya. Makin hilang ya. Soalnya banyak paving block gitu ya. Iya kan udah hilang debu-debunya. Jalanan di aspal paling pinggir-pinggir jalan itu pun sudah tercampur dengan kerikil, udah susah nyari debu itu. Kalau benar-benar serius nyari debu itu nggak semudah waktu kita kecil mungkin ya. Jadi seperti itu ya. Ini berkaitan dengan tayamum bisa menjadi wajib. Menurut Al-Imam Ar-Ramli, bagaimana kalau kemudian keadaannya ada orang bawa mushaf, suci, boleh nggak antum menggendong orang tersebut? Ada orang bawa mushaf suci, antum dalam keadaan berhadas, boleh nggak antum menggendong orang tersebut? Maka menurut Al-Imam Ar-Ramli boleh. Oleh karena itu boleh bagi antum mengangkut mushaf yang berada dalam sebuah kotak atau tas dengan niat membawa kotaknya dan dengan niat membawa tasnya. Paham? Ya. Jadi kalau misalnya antum nganterin paket, isinya ada mushaf, antum niatnya bawa kotaknya. Seperti antum menggendong orang tadi. Saya niatnya menggendong orang, bukan bawa mushafnya. Begitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bawa tas, di tas antum selalu ada mushaf, walaupun berhadap, haid, nggak apa-apa, asal jangan dipegang aja mushaf. Seperti itu. Nah, dikiaskan dengan orang yang bawa mushaf kemudian digendong menurut pendapat Al-Imam Ar-Ramli. Baik, ini berkaitan dengan membawa mushaf. Hukumnya berikutnya adalah wamas'u, yang membawa dan menyentuhnya ini sama tidak diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama ya, bukan satu mazhab saja. Masalah terlarangnya berhadas, menyentuh atau membawa mushaf, ini adalah mazhabnya mayoritas ulama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah la yamassul Qur'ana illa tahir. La yamassul Qur'ana illa tahir dalam riwayat Tirmidzi. Kemudian kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan tidak haram? Karena mereka berbeda pendapat mengenai kesahihan hadis ini. Mereka berbeda pendapat mengenai kesahihan hadis ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka beranggapan bahwa hadis ini qat'i. Kenapa? Karena sahih. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat dia tidak. Kenapa? Karena tidak sahih. Jadi masalah menentukan thubut atau tidaknya para ulama berbeda pendapat. Kemudian dilalahnya. Kita ke dilalahnya. Lafadznya begini. La yamassul Qur'ana illa tahir. Kalau diterjemahkan,
tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Berarti Pak Erik Thohir doang yang boleh nyentuh Quran? Bukan. Tahir di sini apa maknanya? Baik, dilalahnya qat'i atau dhanni? Qat'i atau dhanni? Dilalahnya. Dhanni, kenapa dhanni? Maknanya selain suci apa? Kalau dhanni kan berarti bercabang maknanya nih. Maknanya bercabang atau enggak? Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Bercabang atau tidak maknanya? Kita beranggapan misalnya mengikuti pendapat mayoritas ulama ya, ini qat'i. Dari sisi subutnya qat'i, sahih. Baik, sekarang dilalahnya, qat'i atau dhanni? Dhanni, kenapa dhanni? Karena bisa dimaknai lain. Tahirnya itu yang pertama suci. Yang kedua, orang beriman. Makna kedua adalah orang beriman. Sehingga sebagian ulama menafsirkan, sebagian ulama mengatakan hadisnya saya percaya ini sahih. Tapi tafsirannya bukan orang suci, tapi orang beriman. Ini berarti memakai makna ba'id. Kalau makna qarib artinya ya suci. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i mereka pakai makna ba'id, makna qarib. Kenapa? Karena lafaz-lafaz Al-Qur'an dan hadis harus diarahkan ke makna qarib dulu. Jangan langsung ke makna ba'id. Kecuali ada dalil lain yang mendukung makna ba'id. Makna ba'id itu makna yang jauh. Makna qarib itu makna yang sesuai lafaz. Sesuai lafaz itu namanya makna qarib. Baik. Jadi ternyata dari sisi thubutnya para ulama berbeda pendapat, dari sisi dilalahnya pun para ulama berbeda pendapat untuk dua poin ini. Jadi tadi satu hadis untuk dua poin ya. Wa massuhu dan menyentuhnya. Jadi jangankan membawanya berarti, menyentuhnya saja terlarang. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bi'adha'il wudu'i wa ghairiha walau ghairal maktub kal hawashi wa ma bainal astur. Termasuk dengan anggota wudu atau selainnya, termasuk apa? Termasuk terjemahannya, catatan kakinya, tafsirnya kalau memang itu kita nilai sebagai mushaf. Termasuk juga apa? Jilidnya. Kalau itu adalah jilid bagian dari mushaf. Ini dilarang, haram. Ya, seperti itu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan seperti apa? Seperti talinya, kantongnya. Kan ada kantong mushaf, tahu? Yang mushaf ada kantongnya itu, jilid terpisah. Nah, itu juga termasuk berarti. Karena dia bagian dari mushaf. Bagian yang tidak terpisahkan dari mushaf. Begitu, ya. Namun, dikecualikan ayat-ayat yang memang sudah mansukh. Dikecualikan ayat-ayat yang sudah mansukh. Maka dia kedudukannya sama seperti hadis, bukan seperti Al-Quran. Baik. Nah, di sini ada catatan ayat al-mushaf walau biha'il, walaupun dengan penghalang seperti sarung tangan dan lain sebagainya, maka menurut madhab Imam Asy-Syafi'i tetap tidak diperkenankan. Makanya kalau dalam madhab Imam Syafi'i membolak-balikan mushaf itu kalau dalam keadaan berhadas atau haid atau junub, maka dengan tongkat atau alat yang tidak bersentuhan langsung dengan tangan. Jadi misalnya pakai apa? Pakai kayu, pakai penunjuk. Ini adalah pendapat yang paling aman sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya antum bisa melakukan perbandingan dari pendapat-pendapat yang ada, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya tadi tahir itu adalah orang beriman, sehingga boleh saja menyentuh mushaf. Karena di situ maknanya orang beriman, bukan suci dari hadas. Apalagi kalau misalnya antum sudah meneliti ternyata hadisnya dhaif, tidak bisa jadikan sandaran, ya silakan. Jadi tidak mesti harus mengikuti pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i. Yang penting antum konsekuen dengan keyakinan antum. Dan kalau antum belum bisa mentarjih, apa yang mesti dilakukan? Pilih. Kalau nggak bisa mentarjih, pilih pendapat jumhur. Pendapat mayoritas ulama. Kalau sulit menemukan pendapat jumhur, pilih salah satu pendapat imam yang menurut antum imamnya ini paling layak untuk diikuti. Jadi bukan pendapat yang dipilih. Yang dibandingkan bukan pendapatnya tapi imamnya. Kalau orang awam kan begitu. Nggak bisa membandingkan pendapat kan. Yang bisa dibandingkan imamnya. Nggak bisa juga. Maka baru pilih yang paling selamat. Kalau terlalu sulit, maka baru pilih yang ringan. Begitu ya urutannya. Silakan. Jadi kita belajarnya mazhab Imam Syafi'i bukan berarti harus selalu diamalkan semua
yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetap dalam masalah amal kembali ke poin yang tadi, yang 5 itu, yang sudah kita bahas di dasar-dasar fiqh. Seperti itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dengan hail pun terlarang. Makanya ini memang agak berat ya, terutama buat para pelajar dan pengajar Al-Quran. Oleh karena itu sebagian ulama kita, sebagian ulama Syafi'iyah pakai mazhabnya Imam Malik yang membolehkan wanita belajar mengajar menyentuh mushaf, wanita haid, tapi bukan yang berhadas, wanita haid. Tetap mereka harus kalau yang berhadas harus berwudu. Ini khusus buat wanita yang haid, ada pengecualian. Begitu. Kemudian pengecualian yang lain adalah illa lis-sabi. Nah, kalau di sini dalam mazhab Syafi'i pengecualiannya hanya as-sabi. Anak-anak lidirosah yang belajar. Lalu bagaimana yang mengajarnya? Tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengajarnya tidak ada pengecualian. Kecualiannya siapa? Anak-anak yang belajar. Jadi boleh bagi mereka walaupun belum berhadas, walaupun sedang berhadas dan belum berwudu, boleh bagi mereka untuk menyentuh mushaf. Fayajuzu tamkinuhu minal hamli wal massi ma hadath. Boleh membawa dan juga boleh menyentuhnya. Kenapa? Karena anak-anak yang baru belajar atau sedang belajar Al-Quran, kalau misalnya kita terapkan hukum ini akan memberatkan mereka dan mereka nantinya nggak mau belajar lagi. Khawatirnya begitu. Ada maslahat yang lebih besar yang ingin dicapai. Adapun anak-anak yang belum tamyiz maka tidak boleh. Diusahakan sebisa mungkin jauhkan mushaf-mushaf kita dari anak-anak yang belum tamyiz. Khawatirnya rusak, terkena najis dan lain sebagainya. Karena anak kecil yang belum tamyiz belum paham. Jangankan yang belum tamyiz, yang sudah tamyiz kadang-kadang memegang mushaf itu biasa saja. Nah, maka diajarkan. Ya, diajarkan bahwa mushaf itu kita harus menghormatinya, menta'ziminya. Seperti itu. Kemudian ini ada berapa berarti yang diharamkan bagi berhadas? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Walaupun sebetulnya ini bisa kita gabungkan 2 saja. Salat dan tawaf, membawa dan menyentuh mushaf. Intinya 2. Orang yang berhadas itu diharamkannya cuma 2. Salat dan tawaf, ya karena tawaf bagian dari salat. Kemudian membawa dan menyentuh mushaf. Baca Al-Quran boleh nggak? Boleh, di sini nggak dilarang. Murojaah boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Ya, boleh, tidak masalah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, hukum baca Al-Quran bagi wanita haid bagaimana? Bagi orang berhadas bagaimana? Harus dirinci menyentuhnya atau bacanya, hadas atau haid. Karena beda hukumnya, jangan dicampuri bau. Rabbi zidni minka ilma wa anilni minka fahma qum ilal ilmi halumma wabtaghil majda muhimma wabtaghil majda